Seri 8 Pedang Kayu Harum. Asmara Berdarah. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Sim Tian Bu mengangkat muka dan memandang sejenak, lalu bangkit dan tertatih-tatih berjalan keluar tanpa berani membantah lagi. Sesudah Tian Bu pergi, pemuda remaja itu lantas menjatuhkan dirinya di atas dipan, duduk termangu-mangu sambil mengepal kedua tangannya. Dia seperti orang sedang berpikir mendalam penuh rasa penasaran, lalu memukulkan tinju kanannya pada telapak tangan kiri sendiri sampai terdengar bunyi nyaring, kemudian dia menutupi muka dengan kedua tangan penuh penyesalan. Siapakah pemuda remaja ini? Dia adalah pemuda yang muncul di telaga dan berperahu bersama seorang kakek kurus bertongkat. Dialah pemuda lihai yang melepas anak panah berapi yang membakar perahu besar di mana terjadi perkelahian dan dia pula yang menolong sehingga 3 orang tokoh Cap Sakui dapat lolos. Dialah pemuda yang dikagumi Hui Song yang sudah menduga bahwa pemuda itu sangat tangguh dan lihai. Dan tepat seperti dugaan Shantung Lokiam ketika dia bercerita kepada Hui Song, pemuda ini adalah putra tunggal Siang Koan Lo Jin si iblis buta. Siang Koan Lo Jin memiliki riwayat yang cukup menarik. Sejak muda, orang Syekh Siang Koan ini memang hidup di dalam kalangan sesat. Akan tetapi pada waktu dia masih muda, dia yang sudah merasa tak suka akan perbuatan jahat yang kejam, seringkali dia menentang para paman gurunya, bahkan gurunya sendiri sehingga akhirnya dia dianggap murtad. Sebagai hukuman kaum sesat yang kejam, kedua matanya lalu dibikin buta oleh guru dan para paman gurunya sendiri dengan jalan meracuninya. Semenjak itu, ketika baru berusia 20 tahun, dia telah menjadi seorang buta. Biarpun matanya tidak cacat dan masih terbuka seperti orang biasa, namun dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Hukuman yang membuat cacat ini diterima dengan sabar dan tabah. Akan tetapi di dalam hatinya terkandung rasa penasaran yang amat hebat. Dia terus berlatih silat dengan tekun sehingga kepandaiannya menonjol, bahkan setelah berusia kurang lebih 50 tahun, kepandaiannya sudah melampaui semua paman gurunya. Sementara itu, suhunya sudah meninggal dunia. Pada suatu hari, dendam yang terpendam selama puluhan tahun itu baru mendapatkan pelepasan. Siang Koan Lo Jin memberontak, dan 5 orang paman gurunya yang dulu ikut membutakan matanya dibunuhnya semua satu demi satu. Dan di kalangan kaum sesat, siapapun yang berani menentangnya lalu dibunuhnya. Mulailah nama Siang Koan Lo Jin si kakek buta ini ditakuti orang. Dan terjadilah perubahan pada diri kakek ini. Kalau pada waktu mudanya dia menentang kejahatan para gurunya, sesudah kini cacat, dia malah ingin menjadi pemimpin kaum sesat. Hal ini mungkin timbul karena derita batinnya. Dia menentang kejahatan tetapi matanya menjadi buta, maka kini dia bahkan hendak menjadi kepala semua penjahat. Setelah berusia setengah abad dan diakui sebagai seorang jagoan yang sangat ditakuti di antara golongan sesat, dia lalu mengambil seorang gadis dari kalangan sesat pula untuk menyambung keturunan. Dan istrinya itu ternyata mampu memberi keturunan padanya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Siang Koan Cikang. Tentu saja hati kakek buta ini menjadi girang bukan main. Semenjak lahir, Cikang sudah digemblengnya. Bahkan untuk mandi bayi itu pun dia beri ramuan obat supaya jasmani anak itu menjadi kuat dan kebal. Dan ternyata gemblengan penuh ketekunan dari Siang Koan Lo Jin tidak sia-sia. Anak itu ternyata mempunyai bakat yang amat hebat dan setelah berusia 18 tahun, anak itu sudah mewarisi seluruh ilmu kepandaian ayahnya. Dia bahkan lebih lihai daripada ayahnya karena dia lebih muda, jadi menang kuat dan menang daya tahannya, juga menang cepat. Ternyata Siang Koan Cikang bukan hanya menuruni ilmu kepandaian ayahnya, melainkan juga menuruni wataknya. Semenjak kecil, sejak dia belajar membaca dan mulai membaca kitab-kitab kuno, Cikang menumbuhkan pendirian di batinnya yang berlawanan dengan kenyataan yang ada pada keluarganya. Dia, seperti para pendekar dan para budiman di dalam kitab-kitab yang dibacanya, tidak suka dengan kejahatan. Dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang tokoh kaum sesat yang ditakuti dan disegani, dan hal inilah yang membuatnya seringkali termenung dan merasa penasaran. Bahkan setelah mulai dewasa, pada suatu hari dia berani menyerang ayahnya dengan kata-kata mencela mengapa ayahnya terjun ke dalam dunia hitam dan menjadi pemimpin kaum sesat. Kau tahu apa? Ayahnya menjawab dengan senyum kecut. Engkau tahu kenapa mata ayahmu menjadi buta? Karena aku pun ingin menjadi orang bersih macam engkau sekarang ini. Aku ingin menentang kejahatan dan akibatnya aku justru kehilangan kedua mataku.
Kuharap engkau dapat mengerti bahwa menjadi orang baik hanya mengundang datangnya malapetaka dan kerugian saja. Semenjak kehilangan mataku, aku mengambil keputusan hendak menjadi tokoh sesat, akan tetapi tidak kepalang tanggung dan harus menjadi nomor satunya. Cikang merasa tidak puas akan keterangan ayahnya ini. Dia menyelidiki di antara tokoh sesat dan mendengar bahwa ayahnya dibikin buta oleh guru serta para paman gurunya sendiri karena menentang kaum sesat. Sesudah lihai, akhirnya ayahnya lantas membalas dendam, membunuh 5 orang susyoknya sendiri, kemudian bangkit menjadi pemimpin kaum sesat. Hal ini membuat hati Cikang kadang kala berduka. Terjadi konflik dalam batinnya antara pendirian dan perasaan hatinya yang menentang kejahatan, terutama sekali kekejaman-kekejaman, dan kenyataan bahwa ayahnya adalah tokoh utama kaum sesat. Sebagai putra Xiangkoan Lojin, tentu saja dia tak dapat lari dari kenyataan ini sehingga beberapa kali dia harus turun tangan membantu ayahnya bila ayahnya atau teman-teman sekaum bertemu dengan lawan atau jika sedang melaksanakan tugas, seperti yang baru dilakukannya di Telaga Emas itu. Namun selamanya dia sendiri tidak pernah melakukan perbuatan jahat yang berupa kekejaman kepada orang lain. Konflik-konflik batin yang dideritanya sejak dia mengerti itu membentuk suatu watak yang aneh pada Cikang. Dia menjadi seorang pemuda yang pendiam, dingin, keras bagaikan baja dan kadang-kadang membawa mau sendiri, tidak pedulian, dan aneh. Ketika Cikang diajak ayahnya ke telaga itu kemudian dengan kegagahannya dia berhasil membebaskan 3 orang tokoh Cap Sakui, ayahnya memarahi 3 orang tokoh itu yang gagal membunuh Panglima Liang. Kalian benar-benar tolol dan harus malu menjadi tokoh Cap Sakui kalau melaksanakan pekerjaan membunuh seorang menteri saja gagal, bahkan telah digagalkan oleh seorang pemuda yang menyamar sebagai menteri itu. Demikianlah Xiangkoan Lojin mengomel sesudah mereka semuanya berhasil melarikan diri dan berada di tempat persembunyian. Bukankah seharusnya kalian lebih dulu melakukan pengamatan dan pengintaian? Maaf, Lojin. Sebenarnya kami bertiga sama sekali tidak tahu bahwa Menteri Liang telah digantikan oleh seorang pemuda lihai, dan semua ini adalah kesalahan Jembel gendut ini yang bertugas sebagai pengamat. Kami telah dijanjikan oleh Huai Kaipang yang hendak membantu dengan penyelidikan, dan perkumpulan Jembel itu sudah mengutus si gendut yang tidak teliti ini, kata Kui Kok Lomo dengan nada suara jengkel sambil menuding ke arah Behok, tokoh Huai Kaipang yang gendut itu. Xiangkoan Lojin mengerutkan alisnya yang sudah putih. Tentu saja dia tak dapat melihat tudingan telunjuk Kui Kok Lomo ke arah orang gendut itu, akan tetapi dia dapat mengerti bahwa orang itu hadir pula di situ. Siapakah engkau utusan Huai Kaipang? Bentaknya. Behok adalah seorang bekas penjahat yang kejam dan tabah, akan tetapi berhadapan dengan kakek buta itu dia merasa gentar sekali. Dia sudah mendengar bahwa kakek buta ini amat lihai dan juga tidak segan-segan membunuh pembantu yang bersalah. Maka, biarpun orang itu tidak dapat melihat, dia segera memberi hormat. Saya bernama Behok, Lojin. Dan sayalah yang telah diutus oleh para pimpinan Huai Kaipang untuk membantu dalam usaha penyergapan di telaga itu. Saya bertugas untuk mengamati dan memata-matai telaga itu sampai Menteri Liang muncul. Namun, sebelum menteri itu muncul, secara tidak tersangka-sangka, saya terlibat dalam perkelahian yang disebabkan oleh murid Lojin sendiri. Iblis buta itu mendengus. Kau maksudkan Tian Xin Bu? Benar, Lojin. Ketika saya sedang melakukan pengintaian, di pantai telaga saya melihat Sim Sichu sedang berkelahi melawan seorang gadis yang amat lihai. Karena saya melihat murid Lojin itu terdesak, saya lalu muncul dan membantunya, menotok roboh gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul Shantung Lokiam sehingga saya harus berkelahi melawan jago pedang itu sedangkan murid Lojin pergi melarikan gadis yang sudah roboh tertotok itu. Karena ditinggal sendiri, terpaksa saya juga melarikan diri karena Lokiam itu sangat lihai. Kalau saja Sim Sichu tidak muncul berkelahi dengan gadis itu, atau kalau saja dia tak meninggalkan saya dan melarikan gadis itu, tentu kami berdua akan mampu menjatuhkan Shantung Lokiam dan keadaan akan menjadi lain. Terpaksa Xiangkoan Lojin tidak jadi marah kepada orang Huai Kaipang itu karena ternyata muridnya sendiri yang sudah menjadi biang keladi kegagalan usaha itu. Cikang, engkau hendak kemana? Tiba-tiba kakek buta itu menegur ketika telinganya menangkap gerakan orang ke pintu. Dia mengenal gerakan putranya yang sangat ringan sehingga dia cepat menegur. Akan tetapi Cikang sudah tiba di luar tempat itu, hanya terdengar jawabannya dari luar. Ayah, aku mau mencari angin segar.
Dan dia pun sudah jauh sekali sehingga ayahnya tidak sempat lagi untuk mencegahnya. Siang Koan Lojin telah mengenal keanehan watak putranya, karena itu dia pun lalu melanjutkan percakapannya dengan 3 orang tokoh Cap Sakui itu. Sudahlah, kegagalan membunuh Menteri Liang biarlah menjadi pelajaran baik bagi kalian semua. Lain kali kita bisa mencari jalan lain untuk melenyapkannya. Sekarang yang lebih penting bagaimana melaksanakan tugas kedua. Lomo dan Lobo, bukankah kalian sudah mempunyai rencana untuk membunuh jenderal itu? Sudahlah, Lojin. Kami akan melaksanakannya sebaik mungkin, dibantu oleh ular betina ini. Biarpun kalian telah membantu melaksanakan tugasku, tapi telah mengalami kegagalan. Jika aku membantu kalian sampai berhasil, maka lain kali kalian harus membantuku pula sampai aku berhasil membunuh menteri itu. Kyubue Choali mengomel. Demikianlah. Seperti diceritakan di bagian depan, Siang Koan Cikang ternyata melakukan pengejaran terhadap murid ayahnya. Sungguh pun murid ayahnya itu jauh lebih tua daripadanya, namun Sim Tianbu termasuk murid terakhir sehingga harus menyebut Suheng kepadanya. Dia sudah tahu akan kejahatan Tianbu, sudah mendengar bahwa sutenya itu adalah seorang jaihuaket keji. Ingin dia mempergoki sutenya lantas menghajarnya, akan tetapi Tianbu yang cerdik itu selalu dapat lolos dan merahasiakan kejahatannya. Sekarang, mendengar betapa sutenya telah melarikan seorang gadis, dia menjadi marah sekali dan segera melakukan pengejaran. Tentu saja dia dapat menduga kemana sutenya membawa pergi gadis culikannya itu. Kemana lagi kalau bukan ke dalam gua rahasia tempat persembunyian ayahnya? Hanya di sanalah tempat aman bagi sutenya itu untuk melakukan segala macam kejahatan tanpa diketahui orang. Dan ternyata dugaannya memang benar. Dan dia datang pada saat yang tepat. Apabila Sim Tianbu tidak bermaksud memperistri Sui Qin dan melakukan bujukan-bujukan dan ancaman-ancaman, melainkan langsung saja diperkosanya seperti yang selama ini biasa dia lakukan, tentu kedatangan Cikang akan terlambat dan gadis itu sudah ternoda, dan mungkin sekali jejaknya telah disingkirkan oleh Tianbu yang licik. Kemudian, setelah menyelamatkan Sui Qin dan mengusir sutenya sehabis menghajarnya babak belur, Cikang duduk sendirian di dalam gua itu sambil termenung. Hatinya terasa semakin sakit dan menyesal sekali. Perbuatan keji dari sutenya tadi telah mengingatkan dia bahwa pria yang amat cabul dan keji itu adalah sutenya, murid ayahnya dan bahwa ayahnya adalah seorang gembong penjahat yang kini bahkan menjadi antek pemerintah yang lalim. Hatinya sedih bukan kepalang. Dia sudah banyak membaca mengenai pembesar-pembesar lalim yang mempergunakan penjahat-penjahat. Dan dia selalu menganggap betapa jahatnya pembesar seperti itu dan betapa rendah dan hinanya penjahat yang menjadi anteknya. Namun kini dia dihadapkan kenyataan bahwa ayah kandungnya sendiri telah menjadi penjahat antek pembesar lalim. Siapa yang tak akan hancur dan sedih hatinya? Baru setelah goa itu mulai gelap, tanda bahwa senja telah mendatang, Cikang keluar dari dalam goa, menutupi lagi mulut goa dengan semak belukar, kemudian melangkah pergi dengan gontai dan hilang semangat. Pemuda ini semakin murung dan wajahnya semakin dingin. Hai, Nona. Perlahan dulu, Nona. Sui Qin sudah tahu bahwa ada seorang pemuda berlari-lari mengejarnya, bahkan Dara ini sudah tahu pula siapa pemuda itu. Akan tetapi dia pura-pura tidak dengar atau tak peduli, melainkan melanjutkan perjalanannya menunggang kuda kecilnya dengan santai. Dia bahkan tidak memegang kendali kuda, dibiarkan kudanya berjalan seenaknya dan dia melindungi kepalanya dengan sebuah payung yang dikembangkan dan dipanggulnya. Dia pun duduk miring seenaknya saja di atas punggung kudanya sambil menikmati keindahan pemandangan alam pegunungan di sekitarnya. Jalan itu kasar dan sunyi, sinar matahari membakar panas, maka terasa nyaman berlindung di bawah payung. Pra-pra. Suara kaki kuda berirama dan nyaring karena kuda itu mengenakan sepatu atau tapal kaki baru. Hui Song merasa penasaran sekali. Dari jauh dia sudah mengenal gadis berpayung yang menunggang kuda itu. Siapa lagi kalau bukan gadis yang pernah membuatnya tidak dapat tidur nyenyak, gadis yang membuatnya tergila-gila, gadis perkasa yang pernah membantu dirinya ketika dia dikeroyok oleh 3 orang tokoh Cap Sakui yang bernama Toti Kui, Koai Pian Hekmo dan Hua Kuibo. Maka dia pun segera lari mengejar dan bukan main girangnya melihat kenyataan bahwa dugaannya memang benar, terutama sekali karena sekarang gadis itu tidak membalapkan kuda kecil yang lihai itu untuk meninggalkannya. Seperti kita ketahui, Sui Qin telah terlepas dari malapetaka ketika ia terculik Sim Tianbu dan tertolong oleh Siang Koan Cikang.
Sesudah pergi, dia lalu kembali ke dusun di mana dia menitipkan kudanya dan kini dia melakukan perjalanan berkuda dengan niat pulang ke selatan, ke tempat tinggal orang tuanya di Pulau Teratai Merah. Sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa dia berjumpa dengan Hui Song di tengah perjalanan, atau lebih tepat tersusul oleh pemuda itu. Dia sengaja membiarkan kudanya berjalan terus dan kini dengan napas agak terengah-engah Hui Song berjalan di sebelah kanan kuda itu sambil tersenyum menoleh dan memandang wajah di bawah payung itu. Sejenak kedua mata pemuda itu terbelalak keheranan, akan tetapi dia lalu tersenyum lagi dan nampak gembira sekali. Apa maksudmu berteriak-teriak seperti orang kesurupan dan lari-lari seperti orang dikejar setan? Sui Chin menegur sambil tersenyum mengejek. Aku tidak kesurupan tapi memang gila, tepatnya tergila-gila. Dan aku bukan dikejar setan melainkan dikejar ketakjuban. Sungguh tidak pernah kusangka sebelumnya bahwa yang bernama Sui Chin adalah seorang gadis yang cantik jelitanya melebihi semua bidadari di kahyangan. Kedua pipi itu menjadi merah, dan mata itu mengeluarkan sinar berapi. Entah mana yang lebih besar dan yang lebih memerahkan pipi, kemarahan ataukah kebanggaan mendengar pujian itu. Juga dia merasa terkejut karena ternyata Hui Song dapat menduga bahwa dia adalah Sui Chin si pemuda gembel itu. Kini dia tidak perlu berpura-pura lagi. Jadi baru sekarang engkau tahu pancingnya. Dia tidak menghentikan kudanya, maka terpaksa Hui Song berjalan-jalan di samping kuda itu yang kelihatan tidak senang karena ada orang yang mengganggu ketenangannya di tempat sunyi indah itu. Memang baru sekarang? Wah, kalau aku tahu sejak dulu. Lalu mau apa? Tidak apa-apa. Sungguh engkau pandai sekali menyamar dan engkau bilang mempunyai seorang cici. Akulah cicinya. Hahaha, dan engkau adiknya pula, pemuda gembel yang membagi-bagikan uang kepada para gembel lain. Sungguh luar biasa. Dan engkau pernah menjanjikan kepadaku hendak memperkenalkan aku kepada cicimu. Nah, sekarang perkenalkan. Engkau tahu namaku, akan tetapi apakah namamu juga masih sama? Sui Chin. Sui Chin mengangguk. Bagaimana engkau tiba-tiba saja dapat menduga bahwa aku adalah pemuda gembel itu pula? Nanti dulu, apakah engkau begini kejam membiarkan aku berjalan-jalan bersama kudamu yang mempunyai 4 kaki sedangkan aku hanya mempunyai 2 kaki? Engkau pun boleh menggunakan kedua tanganmu sebagai kaki. Sialan. Kau suruh aku merangkak. Kalau kau mau. Sudahlah. Kasihanlah padaku. Aku amat capek dan kepanasan, mari kita berhenti dulu di bawah pohon sana itu, tempatnya teduh dan di situ banyak rumput. Kalau engkau tidak kasihan padaku, sedikitnya engkau kasihan kepada kudamu dan membiarkan dia istirahat sambil makan rumput. Sui Chin tak membantah lagi, lalu menepuk bahu kudanya yang segera membelok ke kiri menuju ke arah pohon rindang. Di sini dia turun, menutup payungnya dan membiarkan kudanya makan rumput sedangkan dia sendiri duduk di atas akar pohon yang menonjol di atas tanah, berhadapan dengan pemuda itu. Sejenak mereka saling berpandangan tetapi sekali ini Hui Song yang lebih dulu menundukkan mukanya karena malu akan tetapi juga girang sekali. Nah, engkau belum menjawab pertanyaanku tadi. Mengenalimu? Mudah sekali. Ketika aku melihatmu dari jauh, aku segera teringat akan encinya Sui Chin, gadis yang pernah membantuku melawan 3 orang tokoh Cap Sakui itu, maka aku mengejarnya. Begitu tiba di dekat kuda dan melihat wajahmu, aku terkejut dan segera timbul keyakinan di hatiku bahwa engkau adalah Sui Chin pemuda gembel itu. Mengapa begitu yakin? Bagaimana kalau ternyata aku adalah encinya? Memang mungkin ada persamaan antara seorang enci dan seorang adiknya, akan tetapi sinar mata dan senyum di bibir itu tidak mungkin ada keduanya di dunia ini. Maaf, maksudku, aku sudah mengenal betul sinar mata dan senyum itu, jadi begitu melihatnya aku langsung mengenalimu, Sui Chin. Maaf, rasanya janggal menyebutmu Nona, sesudah sekian lamanya menyebutmu Cinte. Dan sekarang agaknya tidak mungkin lagi menyebut Cinte, adik laki-laki Chin, maka ku sebut saja namamu. Memang benar, Songko. Aku bernama Sui Chin dan aku tidak mempunyai adik maupun kakak. Memang sudah menjadi kebiasaanku, pada waktu merantau aku suka menyamar sebagai seorang pemuda. Kebetulan aku bertemu denganmu dalam penyamaran itu dan berkenalan, tentu saja aku terpaksa menyamar terus. Mendadak Hui Song tertawa bergelak. Sui Chin mengerutkan alisnya, merasa ditertawakan sehingga dia menjadi marah.
Mau apa kau tertawa-tawa seperti gila? Hui Song menahan ketawanya. Aku teringat akan ceritamu tentang banci itu, hahaha, pintar sekali engkau mencari alasan kenapa engkau marah-marah saat aku mendekatimu. Ingat, ketika aku merangkulmu karena kuanggap biasa antara laki-laki akan tetapi engkau marah-marah dan... Wajah Dara itu menjadi merah bukan main. Sudahlah, tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Sekarang, mau apa sih engkau mengejarku? Hui Song bersikap sungguh-sungguh walaupun kini wajahnya cerah dan gembira sekali. Memang harus diakuinya bahwa sejak berpisah dari Sui Chin si pemuda jembel, ia merasa kehilangan dan kesepian. Sebenarnya aku tidak mengejarmu, melainkan sedang mencari jejak Sui Chin pemuda itu. Mau apa? Hui Song tersenyum malu-malu. Pertama, aku hendak bertanya mengapa dia tidak muncul di pantai telaga. Dan kedua, aku hendak menagih janji karena dia berjanji akan memperkenalkan aku kepada encinya. Mata keranjang. Bukan begitu, Sui Chin. Janji tetaplah janji. Sekarang katakanlah, mengapa engkau tidak muncul di telaga itu? Aku mendengar penuturan Shantung Lokiam bahwa ada seorang gadis yang diculik penjahat. Entah bagaimana, aku teringat akan encinya Sui Chin, karena itu aku pun lalu melakukan pengejaran dan pencarian. Dan ternyata aku beruntung sekali, menemukan Sui Chin sahabatku bersama encinya sekaligus. Sui Chin, benarkah engkau yang dikabarkan oleh Shantung Lokiam itu? Sui Chin mengangguk. Benar. Aku melakukan pengamatan di pantai seperti yang sudah kita rencanakan, dan karena aku sudah berpisah darimu, aku lalu mengenakan pakaian wanita kembali agar lebih mudah mengamati. Di situ aku bertemu dengan Sim Tian Bu yang tadinya tidak kusangka seorang penjahat karena dia pernah hendak ikut menghadiri pertemuan antara para pendekar tempo hari. Kiranya dia seorang Jai Huaket maka kami segera berkelahi. Aku lengah ketika muncul seorang di antara tokoh Huai Kaipang itu, yang perutnya gendut, dan aku tertotok roboh. Lalu muncul kakek itu, yang membawa Yang Kim. Shantung Lokiam. Kakek itu menyerang si gendut, kemudian mereka berkelahi. Aku yang telah tertotok lalu dilarikan oleh Jahanam Sim Tian Bu dan aku dibawa menuju ke sebuah goa tersembunyi dan si Jahanam keparat itu hampir saja menggangguku. Hui Song mengepal tinju. Keparat? Lalu bagaimana? Untung muncul seorang pemuda, anehnya, pemuda itu adalah Suheng dari Sim Tian Bu walaupun usianya paling banyak 18 tahun sedangkan Sim Tian Bu sudah 25 tahun lebih. Pemuda itu melarang akan tetapi Jahanam itu membantah dan akhirnya Jahanam itu dihajar babak belur oleh pemuda yang amat lihai itu. Kemudian aku dibebaskan dan begitu kaki tanganku bebas, tentu saja aku segera menyerang Sim Tian Bu yang sudah dihajar parah. Akan tetapi pemuda itu menangkis dan ternyata dia sangat kuat. Hui Song terbelalak heran. Nanti dulu, apakah pemuda itu wajahnya masih sangat muda akan tetapi matanya mencorong? Pakaiannya sederhana dan tubuhnya tinggi tegap. Benar, jubahnya kasar belang-belang dan agaknya dari kulit harimau. Benar dia. Menurut dugaan Shantung Lokiam, dia tentu putera Siang Koan Lojen si iblis buta. Apa? Datuk itu? Sui Chin bertanya kaget. Kalau begitu, Sim Tian Bu adalah murid si iblis buta. Mungkin sekali, dan itulah sebabnya dia menyebut Suheng kepada pemuda itu, karena dia kalah tingkat. Tapi kalau pemuda itu putra iblis buta, kenapa dia menolongku dan menghajar sutenya sendiri? Hui Song termenung. Entahlah, sungguh teka-teki yang membingungkan. Hening sejenak. Kemudian Sui Sin yang mulai merasa terbiasa berhadapan dengan Hui Song sebagai seorang wanita, bertanya. Bagaimana dengan usahamu menyelamatkan Menteri Liang? Berhasil dengan baik, katanya. Dia pun lalu menceritakan bahwa dia telah menemui Menteri Liang, menceritakan semua rencana kaum penjahat dan betapa pada saat yang ditentukan dia lalu menyamar sebagai Menteri Liang dan menggantikan menteri itu pergi ke telaga. Diceritakan pula betapa yang muncul adalah Kui Kok Lobo beserta Kiu Bue Cho Ali yang menyerangnya. Akan tetapi dia dan para pengawal istimewa mampu menanggulangi, bahkan dibantu oleh Shantung Lokiam sudah hampir berhasil untuk mengalahkan mereka. Sayang muncul pemuda aneh itu bersama kakek kurus yang menurut dugaan Shantung Lokiam adalah si iblis buta bersama putranya.
Pemuda itu lihai sekali, menggunakan panah api membakar perahu hingga dia berhasil menyelamatkan 3 tokoh cap sakui itu dan kami tidak berhasil mencegah mereka meloloskan diri. Sui Chin mendengarkan dengan rasa heran dan kagum. Tokoh muda yang menolongnya itu sungguh aneh sekali. Membantu para penjahat, akan tetapi juga menentang kejahatan Sute sendiri. Dan selanjutnya, apa yang akan kau lakukan, Songko? Masih banyak pekerjaan yang ingin kulaksanakan, akan tetapi aku ingin melakukannya bersamamu, Sui Chin, karena itulah maka aku mengejar dan mencarimu. Baru saja aku terlepas dari bencana dan sekarang aku ingin pulang, sudah terlalu lama aku pergi meninggalkan ayah dan ibu. Ah, betapa ingin aku ikut bersamamu pergi menghadap dan berkenalan dengan orang tuamu, secara langsung bertemu muka dengan pendekar sadis yang namanya semenjak kecil sudah kukenal. Akan tetapi tugas masih mengikatku, Sui Chin. Engkau tentu tahu pula bahwa keselamatan Menteri Liang masih terancam. Engkau bukan seorang pegawai negeri dan perlindungan terhadap seorang menteri dapat dilakukan oleh pasukan keamanan. Engkau benar. Akan tetapi kita tahu bahwa Jenderal Chiang juga terancam. Bila kita tidak membantu, padahal sumber keterangan itu dari kita, tentu pihak pemerintah akan merasa curiga dengan kebenaran berita itu. Apalagi kalau di belakang para penjahat itu terdapat pembesar yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Maka kita harus membongkar semua kejahatan itu dan menentang kelaliman, barulah tidak percuma kita belajar silat sejak kecil dan menjadi keturunan para pendekar. Wah! Agaknya engkau hendak membanggakan kedudukanmu sebagai putra pendekar, putra ketua Qin Lingpai, ya? Sui Chin mengejek sambil tersenyum. Tidak demikian, adikku yang baik. Akan tetapi, kalau orang-orang tua kita telah berjuang sebagai pendekar dan memperoleh nama harum, bukankah sudah menjadi kewajiban kita anak-anak mereka untuk menjunjung tinggi nama itu dengan perbuatan gagah dan baik pula? Selain itu, bukankah di dalam lubuk hati kita sudah terdapat perasaan menentang kejahatan? Sui Chin mengibaskan tangan kirinya. Sudahlah, cukup dengan kuliahmu itu. Sekarang apakah hendakmu setelah engkau bertemu denganku di sini? Chin Boy, aku merasa berbahagia sekali bertemu denganmu di sini, baik sebagai pemuda jembel maupun sebagai seorang gadis. Betapapun juga, di antara kita masih terdapat ikatan yang sangat dekat, setidaknya ikatan saudara seperguruan. Ingat bahwa ayahmu juga merupakan seorang murid Qin Lingpai yang amat membanggakan, dan engkau pun menguasai banyak ilmu-ilmu tingkat tinggi dari Qin Lingpai. Sudahlah jangan memuji-muji, maksudmu bagaimana? Kita masih saudara seperguruan, dan kita berdua sudah mengalami bersama kejahatan yang dilakukan oleh komplotan busuk antek-antek pembesar lalim itu. Maka, jika engkau tidak keberatan, Chin Moy, marilah kita lanjutkan kerjasama ini untuk menentang mereka. Setidaknya sampai urusan ini selesai kemudian aku akan menemanimu pulang ke tempat tinggal orang tuamu, memberi kesempatan padaku untuk belajar kenal dengan mereka. Sui Chin termenung. Bagaimanapun juga dia merasa suka kepada pemuda ini dan sudah menikmati perjalanan bersama yang penuh petualangan itu. Rasanya tak enak juga kalau sekarang dia membiarkan Hui Song bekerja sendiri menempuh bahaya besar menghadapi komplotan yang lihai itu. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu sampai usaha pembunuhan terhadap Jenderal Chiang itu dapat digagalkan. Wajah yang cerah itu makin berseri dan sepasang mata pemuda itu bersinar-sinar ketika dia meloncat bangun dengan perasaan girang. Wah, terima kasih, Chin Moy. Aku memang tahu bahwa engkau adalah seorang pendekar wanita sejati. Simpan pujian-pujianmu untuk lain kali, jangan dihabiskan sekarang. Yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk sementara ini Menteri Liang sudah dapat diselamatkan, dan dia tentu akan selalu dikawal ketat. Dan kalau engkau memberitahu kepada Jenderal Chiang lalu pembesar itu selalu dikawal pasukan-pasukan yang kuat, maka penjahat-penjahat itu mampu berbuat apakah? Perlu apa kita harus bersusah payah lagi, Songko? Engkau tentu tahu, urusan ini bukan sekedar kejahatan biasa melainkan komplotan yang menjadi antek dari Liu Taikam, pembesar dalam istana yang korup dan jahat sekali. Aku telah menemui Jenderal Chiang dan beliau tidak merasa heran mendengar beritaku bahwa ada tokoh-tokoh sesat yang hendak membunuhnya, karena dia tahu betapa Liu Taikam amat membencinya. Kekuasaan Liu Taikam harus ditumbangkan, demikian kata Jenderal Chiang. Kalau tidak, pembesar keji itu akan semakin berani dan mungkin saja keselamatan Kaisar sendiri kelak akan terancam oleh kejahatan Liu Taikam dan antek-anteknya.
Apa susahnya? Laporkan saja kejahatan Liu Taikam kepada Sri Baginda Kaisar agar dia ditangkap dan dihukum, habis perkara. Enak saja kau bicara, Chin Moi. Ketahuilah, menurut penuturan Jenderal Chiang, Taikam itu kedudukannya tinggi sekali dan celakanya, Kaisar sangat percaya kepadanya. Bahkan dia adalah orang pertama yang dipercaya Sri Baginda Kaisar. Melaporkannya begitu saja kepada Kaisar bahkan akan mencelakakan si pelapor karena Kaisar tidak akan percaya. Karena itulah, maka Chiang Goansui minta bantuan dan kerja samaku untuk menghadapi para penjahat itu, memancing mereka agar turun tangan kemudian kita akan menghadapi mereka sehingga tak sampai gagal seperti ketika para penjahat menyerbu Menteri Liang. Kita harus dapat menangkap hidup-hidup agar para penjahat itu bisa membuat pengakuan di depan Kaisar sebagai saksi. Hanya dengan demikian maka Kaisar akan percaya betapa jahat dan palsunya kepala Taikam itu, lantas dapat menjatuhkan hukuman. Nah, maukah engkau membantu agar usaha penting ini berhasil? Bagaimana rencana jenderal itu? Diam-diam Chiang Goansui telah memerintahkan salah seorang sahabatnya yang menjadi guru silat di kota Paufen agar merayakan hari ulang tahunnya dan mengundangnya, juga mengundang para tokoh dunia persilatan, baik dari golongan sesat maupun dari golongan bersih. Sebagai seorang bekas piausu sekaligus juga sebagai guru silat, tidak terlampau menyolok jika dia memberi kesempatan kepada para tokoh silat untuk datang menghadiri pestanya. Lantas disiarkan berita bahwa pesta itu dihadiri oleh Jenderal Chiang sehingga komplotan itu tentu akan mendengarnya dan dapat dipastikan bahwa mereka akan turun tangan menyerang jenderal itu di tempat pesta. Nah, pada saat itu pula kita turun tangan menentang kemudian menangkap mereka, bersama dengan para pengawal yang secara diam-diam diselundupkan ke tempat itu. Bagus sekali, mari kita berangkat, kata Sui Chin penuh semangat. Sejak kecil gadis ini memang suka berkelahi, apalagi berkelahi menghadapi para penjahat dan dalam urusan menentang kejahatan, dia tidak pernah mengenal takut. Sui Chin menunggang kudanya lagi, tetap memakai payung karena panas matahari masih menyengat. Hui Song berjalan di samping kuda, wajahnya berseri-seri dan semangatnya berkobar. Sesudah kini didampingi Sui Chin, semangat pemuda ini semakin besar dan dia pun tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada gadis ini, bahkan mungkin cintanya itu sudah bersemi ketika dia menganggap gadis ini seorang pemuda jembel. Ang Kau Su, guru silat Ang, memang mempunyai banyak kawan. Sebelum menjadi guru silat yang tinggal di kota Paufen, di waktu mudanya dia pernah bekerja sebagai kepala piausu, pengawal barang, yang cukup terkenal di kota raja. Sebagai piausu, tentu saja dia banyak mengenal dunia hitam, mengenal para penjahat karena hal ini sangat penting bagi pekerjaannya. Karena bersahabat dan suka memberi hadiah, maka para penjahat tak akan mengganggu kiriman barang-barang di bawah bendera Pyeongkyok yang dipimpinnya. Sekarang usianya telah 60 tahun. Pada waktu dia diundang oleh Jenderal Chiang yang sudah dikenalnya dan diberitahu tentang komplotan yang hendak membunuhi para pembesar yang setia, dia segera menyatakan kesetiaannya untuk membantu jenderal itu menumpas para penjahat. Tentu saja hanya dengan cara mengadakan pesta ulang tahun ke-60 dan mengundang semua golongan sebagai pancingan agar para penjahat itu melihat kesempatan hadirnya Chiang Goansui di situ dan berani turun tangan. Dia sendiri tidak berani mencampuri karena begitu mendengar bahwa komplotan itu terdiri dari orang-orang cap sakui, nyali guru silat ini langsung terbang dan mukanya menjadi pucat ketakutan. Siapa orangnya tak akan ngeri mendengar nama cap sakui? Dengan cepat berita tentang pesta ulang tahun Ang Kau Su telah tersiar luas. Diberitakan bahwa Ang Kau Su mengadakan pesta besar-besaran dan meriah, bahkan mengundang orang-orang penting, juga Jenderal Chiang dari kota raja akan hadir dalam pesta itu. Juga diberitakan bahwa Ang Kau Su memberi kesempatan kepada semua kawan di Rimba Raya untuk datang tanpa adanya surat undangan karena sukar menyampaikan surat undangan kepada mereka. Berita ini cukup bagi kaum sesat bahwa Ang Kau Su tidak melupakan mereka dan bahwa semua orang tokoh sesat akan diterima sebagai tamu terhormat kalau menghadiri pesta itu. Tentu saja yang dimaksudkan dengan tokoh adalah mereka yang memiliki kepandaian cukup tinggi untuk menjadi tamu kehormatan Ang Kau Su. Pada hari yang ditentukan, ruangan besar yang merupakan tempat darurat, yaitu halaman depan rumah yang dibangun untuk tempat pesta, semenjak pagi mulai dibanjiri tamu dari berbagai golongan. Tidaklah sulit untuk membedakan siapakah tamu-tamu dari golongan bersih dan siapa pula tamu dari golongan sesat karena sebagian besar dari para kaum sesat itu bersikap kasar dan congkak, juga pakaian dan sikap mereka aneh-aneh.
Karena para undangan itu terdiri dari orang-orang dari kalangan persilatan, maka tidak diadakan penggolongan tempat duduk bagi wanita dan pria. Walaupun wanita, kalau wanita Kangou, tidak merasa canggung duduk di antara kaum pria. Ada belasan orang wanita di antara para undangan itu yang duduknya berpencaran. Di antara mereka terdapat seorang gadis yang sikapnya menonjol karena selain wajahnya angker dan galak, juga darah ini amat cantik dan datangnya sendirian saja ke dalam pesta itu. Akan tetapi ketika ia memperkenalkan diri kepada tuan rumah sebagai seorang murid yang mewakili Qin Lingpai, dia menjadi pusat perhatian orang di sekitarnya. Qin Lingpai adalah nama yang telah terkenal sekali. Akan tetapi banyak pula yang merasa heran mengapa Qin Lingpai diwakili oleh seorang gadis yang masih begitu muda, cantik jelita dan halus pula gerak-geriknya. Yang bisa menunjukkan bahwa dia seorang ahli silat hanyalah sepasang pedang yang tergantung di punggung dan wajahnya yang angker itu. Dara itu berusia 19 tahun, pakaiannya ringkas akan tetapi cukup mewah dan bersih, sepatunya mengkilap. Wajahnya manis sekali, dengan mulut yang kecil dan dagu yang meruncing, matanya tajam galak dan rambutnya hitam dan lebat sekali, digelung ke atas merupakan sanggul yang besar dan diikat sutera kuning. Apabila rambut itu dilepas sanggulnya, mungkin panjang rambut itu sampai ke lutut. Sepasang pedang panjang tipis melintang di kanan kiri pundak, tergantung pada punggung dan ini menambah kegagahan Dara itu. Pada saat Angkausu mendengar bahwa gadis cantik ini adalah wakil Qin Lingpai yang memberi selamat kepadanya, dia lalu mengantar tamu ini ke sebuah meja di mana sudah duduk 3 orang tamu lain, 2 wanita dan seorang pria yang menjadi kenalan baiknya karena mereka itu adalah keluarga Piausu di kota Paofen. Dara Qin Lingpai itu dipersilakan duduk dan gadis itu kelihatan lega karena memperoleh teman duduk yang cukup sopan dan yang usianya sekitar 30-an, belum tua benar. Dia memperkenalkan diri sebagai Tan Xiangwi dan segera bercakap-cakap dengan 3 orang semeja itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak jauh dari meja di mana Tan Xiangwi duduk, terdapat pula 3 orang pria sedang duduk bercakap-cakap. Sukar dikatakan apakah mereka itu dari golongan bersih ataukah golongan sesat. Pakaian mereka cukup rapi, dan jelas menunjukkan pakaian ahli-ahli silat karena ringkas dan sikap mereka pun gagah. Salah seorang di antara mereka sudah tua, jenggot kumis dan alisnya sudah putih namun tubuhnya masih tegap dan nampak kuat. 2 orang lainnya yang duduk di kanan kirinya berusia 40 tahun lebih, rambut mereka dikuncir tebal dan wajah mereka nampak gagah dengan jenggot terpelihara rapi. Akan tetapi, sikap 3 orang ini agak congkak dan hal ini dapat nampak pada pandang mata mereka yang ditujukan kepada para tamu yang hadir. Bahkan setiap kali ada tamu datang, terutama tamu yang menunjukkan bahwa mereka ini datang dari golongan hitam, mereka bertiga bicara sambil tertawa-tawa. Pandang mata mereka yang ditujukan kepada tamu baru itu ketika tertawa-tawa menunjukkan bahwa tentu tamu baru itu yang menjadi bahan tertawaan mereka. Demikian pula ketika Tan Xiangwi muncul, mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arah gadis itu, tersenyum-senyum menyeringai dengan sikap kurang ajar sekali. Karena Xiangwi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, gadis ini pun tidak peduli. Akan tetapi setelah dia duduk bersama 3 orang tamu dan kebetulan duduknya menghadap ke arah meja 3 orang itu, mulailah Xiangwi mengerutkan alisnya. Dia melihat betapa 3 orang itu, terutama 2 orang yang termuda, selalu memandang padanya dan sengaja mainkan mata mereka seperti lagak lelaki yang hendak menggoda wanita. Tentu saja Xiangwi menjadi mendongkol. Pada mulanya dia memang membuang muka saja dan tak mau balas memandang. Akan tetapi telinganya mulai bisa menangkap percakapan mereka itu di antara berisiknya suara para tamu lain. Maka marahlah gadis ini. Tan Xiangwi adalah murid tunggal dari Bin Biao, istri ketua Qin Lingpai. Seperti sudah kita ketahui, Bin Biao atau Nyonya Chia Kong Liang ini adalah putri bekas Datuk Sesat Tung Haixian, seorang bangsa Jepang. Sesudah dia berbesan dengan ketua Qin Lingpai, Tung Haixian mencuci tangan dan tidak lagi berkecimpung di dalam dunia sesat. Putrinya, Bin Biao, walaupun putri seorang Datuk Sesat, adalah seorang gadis yang baik sehingga dapat menjatuhkan hati Chia Kong Liang. Akan tetapi sesudah kini memiliki seorang murid, ternyata muridnya ini sedikit banyak sudah mewarisi watak Tung Haixian. Tan Xiangwi ini berwatak keras sekali, tidak pernah mau mengalah, agak tinggi hati dan angkuh walaupun dia selalu bertindak gagah dan menentang kejahatan.
Selain sudah mewarisi ilmu dari Bin Biao, dia juga menerima petunjuk-petunjuk dan ilmu silat dari ketua Qin Lingpai sendiri, maka dapatlah dibayangkan betapa lihainya Xiang Wei. Kelihayannya itu membuat darah ini semakin tinggi hati, terutama terhadap golongan sesat yang dianggap musuhnya. Tangannya berubah ganas kalau dia berurusan dengan kaum sesat dan sedikit pun dia tidak mau mengalah atau memberi hati. Maka, baru selama 1-2 tahun saja memasuki dunia Kang Ou, gadis ini telah dijuluki orang Toat Beng Xianli, Dewi Pencabut Nyawa, karena keganasannya terhadap musuh-musuhnya. Agaknya karena kenyataan yang sudah didengarnya bahwa sukongnya, yaitu Bin Motu di Chengtu, adalah seorang bekas datuk sesat. Gadis ini hendak membuktikan kepada semua orang di dunia bahwa dia adalah murid istri ketua Qin Lingpai, jadi dia adalah seorang pendekar, bukan orang sesat. Ada kecondongan di dalam hati kita untuk selalu menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan kita. Kita selalu ingin dianggap baik. Keinginan seperti ini selalu timbul karena kenyataan yang kita lihat bahwa keadaan kita adalah sebaliknya daripada baik. Hanya orang yang berkulit hitam saja yang selalu ingin disebut putih. Hanya orang yang bodoh sajalah yang selalu ingin dianggap pintar, dan hanya orang yang melihat alangkah kotor dirinya sajalah yang selalu ingin dianggap bersih dan baik. Kita lupa bahwa justru keinginan-keinginan untuk dianggap lain daripada kenyataan ini yang seringkali mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan bodoh. Kalau kita sadar dengan kekotoran kita, maka kita harus berusaha membersihkannya, bukan dengan cara menyembunyikan atau menutupinya. Apabila kita sadar bahwa kita bersih, maka kita harus menjaga agar kebersihan itu tak ternoda kekotoran, bukan lalu menjadi tinggi hati dan merasa bersih dan baik sendiri karena perasaan demikian itu justru akan menodai kebersihan itu sendiri. Kenapa kita kadang-kadang merasa ngeri untuk menghadapi dan melihat kenyataan apa adanya? Walau betapa buruk dan kotor sekalipun kenyataan itu, menutupi kenyataan, melarikan diri dari kenyataan, jelas tidak akan dapat merubah keadaan itu. Hahaha. Seorang di antara 3 pria itu tertawa lagi sambil menyumpit dan makan kue yang mulai dihidangkan. Kini wajah mereka mulai merah oleh arak. Agaknya Qin Lingpai sudah kehabisan jago jantan maka mengeluarkan jago betina, hehehe. Kata-kata itu sebenarnya lebih berupa kelakar di antara mereka sendiri karena diucapkan perlahan dan dimaksudkan untuk mereka dengar sendiri, lalu ketiganya tertawa bergelak sambil melontarkan pandang ke arah meja Xiang Wei. Akan tetapi karena mencurahkan perhatian ke arah mereka, Xiang Wei dapat menangkap kata-kata itu sehingga marahlah gadis ini. Dia tak mampu lagi mengendalikan dirinya dan sekali melompat, dia sudah meloncati mejanya dan tahu-tahu, seperti seekor burung saja dia sudah hinggap di atas lantai dekat meja 3 orang itu. Kalian tadi bilang apa? Bentaknya sambil berdiri dengan 2 tangan bertolak pinggang dan mata tajam penuh kemarahan menatap mereka. 3 orang itu terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa gadis itu akan dapat mendengar ucapan yang menghina Qin Lingpai tadi, juga mereka terkejut melihat gadis itu demikian gesitnya meloncati meja dan kini berdiri di depan mereka dengan sikap mengancam. Kami bilang apa? Tidak ada sangkut pautnya denganmu, seorang di antara mereka menjawab dan melanjutkan jepitan sumpitnya pada kue di atas piring. Bagus. Kalian menghina Qin Lingpai dan masih berani bilang tidak ada sangkut pautnya denganku? Biarpun Qin Lingpai diwakili seorang wanita setidaknya jauh lebih gagah daripada kalian ini banci-banci pengecut yang tidak berani mengakui perbuatannya. Para tamu yang duduk di sekitar tempat itu menjadi kaget sehingga mereka pun menoleh dengan penuh perhatian dan wajah mereka tertarik sekali. Dalam pertemuan antara para orang-orang Kang Ou sudah lumrah apabila terjadi keributan dan perkelahian. Bahkan sebagian besar dari mereka mengharapkan terjadinya hal ini, karena dalam pertemuan para ahli persilatan, terasa kurang sedap dan kurang bumbu kalau tidak terjadi keributan dan perkelahian. Ketiga orang itu sesungguhnya bukan orang-orang sembarangan. Kakek yang berjenggot putih itu adalah seorang tokoh Kang Ou yang terkenal dengan julukan Huang Holoeng, pendekar tua Sungai Kuning, bernama Pui Tek. Adapun 2 orang laki-laki gagah yang duduk di sampingnya adalah 2 orang muridnya, juga amat terkenal sebagai Huang Ho Siang Hou, sepasang harimau Sungai Kuning. Mereka bukan penjahat dalam arti kata mempunyai pekerjaan jahat seperti perampok atau bajak, akan tetapi karena orang-orang takut kepada mereka, maka dengan mudah mereka memperoleh hasil dari hadiah yang mereka terima dari para pedagang demi keselamatan dan keamanan. Mereka adalah semacam tukang-tukang pukul yang disegani. Guru mereka, Huang Holoeng Pui Tek,
dalam suatu perkelahian pernah dikalahkan oleh Chia Kong Liang ketua Chin Ling Pai. Walaupun bukan merupakan permusuhan pribadi dan tak ada dendam secara terbuka, akan tetapi kekalahan itu membuat Pui Tek mendongkol dan tidak suka terhadap Chin Ling Pai, menganggap ketua Chin Ling Pai yang memang keras wataknya itu terlalu sombong. Dengan sendirinya, kedua orang muridnya juga tidak suka kepada Chin Ling Pai, maka tidak heranlah kalau mereka tadi mengeluarkan kata-kata yang nadanya tak bersahabat terhadap Chin Ling Pai sehingga membuat Xiang Wei menjadi amat marah. Kini, di depan meja mereka berdiri seorang gadis Chin Ling Pai yang bertolak pinggang dan memaki mereka banci pengecut di hadapan begitu banyak orang. Tentu saja wajah ketiga orang itu menjadi merah sekali dan kemarahan mulai memenuhi hati mereka. Akan tetapi, bagaimanapun juga mengingat akan julukan Pui Tek yang masih memakai loeng, pendekar tua, dua orang harimau itu tentu saja lebih condong merasa bahwa diri mereka pendekar dari golongan bersih daripada sebagai golongan hitam. Maka ada rasa harga diri pada mereka yang membuat mereka merasa malu kalau harus ribut-ribut dan berkelahi melawan seorang gadis yang masih remaja, yang usianya tentu belum ada 20 tahun. Mereka adalah jagoan-jagoan di sepanjang Sungai Kuning, tentu sangat memalukan kalau harus berkelahi melawan seorang dara remaja. Akan tetapi didiamkan saja pun tidak mungkin setelah gadis itu memaki mereka sebagai banci pengecut. "Bocah perempuan kurang ajar, makanlah ini." Bentak orang yang menyumpit kue itu dan sekali tangan kanan yang memegang sumpit bergerak, kue sepotong yang disumpitnya itu meluncur ke arah muka Xiang Wei dengan kecepatan kilat. Cap! Dara itu menggerakkan tangan kanan dan menjepit ke arah kue itu. Dengan tepat sekali telunjuk dan jari tengah tangan kanannya sudah menjepit kue itu dan dia melakukan ini sambil tersenyum mengejek. "Makanlah sendiri." Dara itu membentak dan tiba-tiba tangannya bergerak. Kue itu segera meluncur cepat ke arah muka orang yang menyambit tadi. Orang itu cepat menggerakkan sumpit untuk menjepit kembali, akan tetapi begitu bertemu sumpit, kue itu hancur dan tentu saja hancuran kue itu menyambar dan mengenai muka orang itu. Ternyata sebelum membalas dengan timpukan, Xiang Wei sudah lebih dulu menggunakan tenaga jari tangan membikin kue itu remuk di bagian dalamnya. Hancuran kue menyerang mata, hidung dan mulut, membuat orang itu repot membersihkan wajahnya sambil terus memaki-maki. Melihat saudaranya mendapat malu, orang kedua sudah bangkit dan membentak marah. "Bocah perempuan, berani kau menghina orang?" Sekali kepalanya bergerak, rambut yang dikuncir tebal itu langsung menyambar ke depan, mengeluarkan suara bersuitan dan memukul ke arah leher Xiang Wei. Sungguh merupakan serangan yang sangat aneh akan tetapi juga berbahaya karena To Ucang, kuncir, yang digerakkan dengan tenaga sinkang ini tak kalah ampuhnya dibandingkan dengan senjata keras. Orang itu sungguh terlalu memandang rendah pada Xiang Wei maka dia berani selancang itu menyerang dengan kuncirnya. Kalau tidak begitu tentu dia tidak akan berani bergerak secara sembrono seperti itu. Wut! Kuncir itu meluncur lewat pada saat Xiang Wei merendahkan tubuh mengelak dan begitu kuncir menyambar lewat, tangan kiri Xiang Wei mencuat lantas tahu-tahu kuncir itu sudah dapat dicengkeramnya. Dengan sekali sentakan, terpaksa kepala orang itu tertunduk dan Xiang Wei sudah mengangkat lutut untuk menghajar muka orang. Tentu sedikitnya hidung orang itu akan berdarah kalau saja saudaranya tidak segera menubruk dengan pukulan tangan ke arah punggung Xiang Wei. Pengecut curang, bentak Xiang Wei. Dia terpaksa harus melepaskan orang pertama dengan mendorongnya mundur, lalu sambil meloncat gadis itu membalik dan menangkis pukulan orang kedua. Dua tenaga besar bertemu dan akibatnya, orang berjenggot itu menyeringai kesakitan lalu meloncat ke belakang. Tak disangkanya pertemuan lengan itu sudah membuat lengannya kesakitan dan seperti lumpuh saking kuatnya lengan kecil milik nona itu. Kini tahulah dua orang harimau Sungai Kuning itu bahwa lawannya, biarpun wanita, biarpun masih muda sekali, ternyata memiliki ilmu kepandaian yang cukup hebat. Kini para tamu menjadi semakin gembira, dan tuan rumah, yaitu Ang Kau Su yang juga melihat pertikaian itu diam saja karena dia pun ingin melihat kesudahannya. Guru silat ini juga mempunyai penyakit yang sama dengan orang-orang dari kalangan persilatan, yaitu suka melihat adu silat. Pula, diam-diam dia pun merasa tidak senang melihat sikap para jagoan Huang Ho yang terkenal kasar dan banyak lagat itu tadi menghina utusan Chin Ling Pai. Dia mengharapkan jagoan-jagoan sombong itu menemui batunya walaupun hatinya khawatir melihat bahwa di situ terdapat pula Huang Ho Loeng yang dia tahu amat lihai sekali. "Budak perempuan kurang ajar. Berani engkau menghina kami di tempat umum? Hayo cepat berlutut minta maaf apabila tidak ingin menerima hajaran kami,
bentak seorang di antara dua jagoan yang mukanya terkena hancuran kue tadi. Betapapun juga, dia dan kawannya masih sungkan melawan seorang gadis, apalagi kini mereka berdua sudah memegang senjata andalan mereka, yaitu sebatang tombak besar gagang panjang. Kalau darah itu mau minta maaf, berarti muka mereka telah tercuci, atau kalau darah itu tetap hendak melawan, berarti mereka sudah memberi kesempatan kepada wakil Qin Lin Pai itu untuk minta maaf. Seorang seperti Xiang Wei, mana mengenal minta maaf? Hatinya terlalu keras untuk mau mengalah, apalagi terhadap orang-orang yang sudah berani menghinanya dan menghina Qin Lin Pai. Dia tersenyum mengejek lantas mukanya menjadi semakin dingin, sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat. Dua monyet busuk, dengarlah baik-baik. Kalian yang telah menghina Qin Lin Pai dan jika kini kalian mau berlutut minta ampun, barulah nonamu akan mempertimbangkan apakah kalian dapat diampunkan. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian. Kata-kata ini sungguh hebat sekali. Bukan hanya menantang terang-terangan di hadapan orang banyak itu, bahkan menghina. Mana bisa Huang Ho Xiang Hou, dua jagoan itu mau menerima begitu saja? Bocah setan, engkau bosan hidup, teriak seorang di antara mereka lantas golok besar bergagang panjang itu menyambar dahsyat ke leher Xiang Wei. Tentu saja darah perkasa itu tidak sudi lehernya dibabat begitu saja. Dia cepat mengelak sambil membalikkan tubuh menendang meja di depannya. Kakek Huang Ho Loeng yang duduk di belakang meja itu cepat menghindar dengan lompatan gesit ke kanan sehingga dia tidak sampai terkena tumpahan makanan dan arak. Akan tetapi dia bukan hanya melompat begitu saja, melainkan cepat meraih dan dia telah berhasil menangkap kaki meja lalu menaruh meja itu di samping. Gerakan ini saja sudah membuktikan kecepatan dan kelihayan jago tua ini. Kini terdapat ruang agak luas bagi Xiang Wei yang menghadapi dua orang lawannya. Dua orang harimau itu mulai menyerang dengan golok gagang panjang mereka. Semua orang memandang dengan hati tegang dan juga agak khawatir karena Xiang Wei tetap tidak mau mempergunakan pedangnya. Darah ini tadi memang meloloskan sepasang pedangnya, akan tetapi bukan dicabut untuk melawan, melainkan dia letakkan di atas mejanya sendiri agar sepasang senjata itu tidak mengganggu gerakannya, kemudian dia kembali ke hadapan dua orang lawannya, hanya melawan dengan tangan kosong saja. Anak itu terlalu sembrono. Terlalu sombong bisa merugikannya. Tapi dia kelihatan lihai sekali. Demikianlah para penonton saling berbisik melihat betapa darah itu menghadapi Huang Ho Xiang Hou hanya dengan tangan kosong, padahal kedua orang lawan itu menggunakan senjata tajam yang bergagang panjang. Dua orang jagoan itu sendiri merasa sangat kikuk dan sungkan. Bocah gila, hayo pergunakan pedangmu, bentak mereka. Melawan dua ekor monyet tua macam kalian tidak perlu pakai pedang, jawab Xiang Wei yang memang tinggi hati. Dua orang itu tak dapat lagi menahan kemarahan hati mereka. Keduanya lalu menyerang dengan golok mereka. Senjata itu mengeluarkan suara bercuitan dan berdesing-desing, lalu membentuk dua gulungan sinar lebar yang menyambar-nyambar. Tetapi para tamu menjadi bengong ketika mereka melihat betapa darah itu menggerakkan tubuhnya dan seperti seekor burung walet saja gesitnya beterbangan di antara sambaran kedua golok itu. Bukan main indahnya gerakan darah itu dan tak terasa lagi keluar pujian dari mulut para tamu yang ilmunya sudah tinggi. Hui Song dan Sui Qin baru saja menyelinap ke dalam rombongan tamu, memilih tempat di sudut. Mereka mempergunakan kesempatan selagi keadaan menjadi kacau karena terjadi perkelahian itu, di mana semua tamu mencurahkan pandang mata dan perhatiannya ke arah perkelahian. Mereka lalu menyelinap masuk dan tanpa menemui tuan rumah mereka telah mengambil tempat duduk di sudut yang agak tersembunyi oleh salah satu di antara tiang-tiang penyangga bangunan darurat itu. Mereka juga tertarik dan menonton ke arah perkelahian. Berani benar gadis itu menghadapi keroyokan dua orang lawan yang bersenjata panjang dengan tangan kosong saja. Sui Qin berkata sesudah melihat dengan teliti dan mendapat kenyataan bahwa dua orang bersenjata golok panjang itu tak boleh dipandang ringan. Sumoy tak akan kalah, kata Hui Song lirih dan Sui Qin terkejut. Sumomu? Dia memandang lebih teliti dan kini dia pun bisa mengenal gerakan kaki dan tangan gadis itu, walaupun kadang-kadang gerakan itu berubah aneh. Masih ada dasar-dasar ilmu silat Qin Lin Pai dalam gerakan silat gadis itu, akan tetapi sudah bercampur dengan ilmu silat lain yang tidak dikenalnya. Memang demikianlah. Sesudah menikah dengan Chia Kong Liang, Bin Diao memperoleh banyak petunjuk dari suaminya dan dia pun mempelajari dasar-dasar ilmu silat Qin Lin Pai yang kokoh kuat. Maka,
Ketika dia melatih Xiang Wei, tentu saja dasar-dasar ilmu silat dari Qin Lingpai juga diajarkan, bahkan Xiang Wei juga telah menerima gemblengan dari ketua Qin Lingpai sendiri. Ya, namanya Tan Xiang Wei. Jawab Hui Song sederhana. Hui Song tidak merasa girang bertemu dengan semuanya. Pemuda ini tahu benar bahwa semuanya itu sudah sejak lama sekali menaruh perhatian kepadanya. Di dalam sikap dan gerak-gerik gadis yang pendiam itu terdapat tanda-tanda bahwa Xiang Wei mencintanya. Hal inilah yang membuat dia merasa tidak enak kalau bertemu dengan semuanya. Dia pun menyayang semuanya ini, akan tetapi semuanya berwatak keras, terlalu berani dan agak angkuh. Tetapi dia tidak mencinta semuanya, maka merasa semakin tidak enak setelah tahu bahwa semuanya itu jatuh cinta kepadanya. Dia cantik dan gagah. Sui Qin memuji. Memang gadis itu manis sekali, terutama pinggangnya amat ramping. Ya, tapi keras hati dan galak sekali. Sui Qin menahan senyum sambil mengerling ke arah wajah pemuda itu, akan tetapi Hui Song tidak sedang bergurau melainkan memandang ke arah perkelahian dengan wajah serius dan hati tegang. Bagaimanapun juga, memang Sui Qin benar. Terlalu sembrono menghadapi dua lawan tangguh yang bersenjata panjang itu dengan tangan kosong. Hai Yitit! Tiba-tiba Xiang Wei memekik, tangan kanan memukul gagang tombak lawan yang menyerang dari kanan sedangkan kaki kiri mendahului lawan kedua, menendang ke arah dada. Bu! Pelak! Lawan pertama terpental goloknya sedangkan lawan kedua tak mampu menghindar lagi. Serangan atau gerakan Xiang Wei memang sangat hebat, laksana seekor burung Raja Wali mementang sayap, kedua lengannya berkembang dan kaki kirinya menendang ke depan selagi tubuhnya masih melayang. Orang yang kena tendang dadanya itu terbanting roboh dan sebelum orang kedua hilang kagetnya, kaki kanan menggantikan kaki kiri yang turun untuk menyambar ke depan. Des! Orang kedua juga terbanting karena perutnya dicium ujung sepatu Xiang Wei. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.